Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, terlebih dahulu at-tadhkir, sekedar hanya mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah kalian karena yang demikian bermanfaat untuk kaum mukminin. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki malam kedua dari hari yang paling afdol sepanjang tahun. Dari 360 hari, yaitu 1 tahun, yang paling afdolnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang paling afdolnya tanggal 9 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, wal fajri walayalin ashr, ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tidak hanya di waktu siangnya saja, di waktu malamnya pun keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang amal saleh dikerjakan di hari-hari yang itu lebih dicintai oleh Allah lebih daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang amal soleh dikerjakan di dalamnya yang paling dicintai oleh Allah lebih daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, sekalipun itu jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala jihad fisabilillah, walaupun atau sekalipun itu jihad fisabilillah, illa ar-rajulu kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seseorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali kepada keluarganya satupun. Yang demikian, ya, seorang mujahid yang seperti itu lebih afdal daripada yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hari-hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dalam riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan fa'aksiru, perbanyaklah oleh kalian, minat tahlili wat takbiri wat tahmidi wat tasbih, perbanyaklah oleh kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan Subhanallah. Taib.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan 10 hari pertama siangnya di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir siangnya di bulan Ramadan. Sedangkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pula yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tetapi ada ulama lain yang tidak sependapat dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahkan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, dan kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin kurang kesungguhan mereka karena mungkin terluputkan oleh mereka ilmu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan sebagian saudara-saudara kita yang lain ada yang lupa. Ya, karena itu perlu diingatkan. Mereka para sahabat habis-habisan untuk beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, sebagian ada yang ajaza sampai dia, ya betul kalau dibilang ya, habis-habisan beramal dan beramal. Ya, amal soleh apapun dikerjakan di bulan ini itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Ya, nah, kata ya, nah, bahkan sebagian kalau bisa cuti ya kalau bisa dia libur untuk dia bisa beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fokus dia untuk beramal dan beramal. Ya, nah sekarang yang akan kita bahas insyaallah amalan apa saja yang paling utama untuk dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah dari hamba-hambanya. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya. Ketika kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat di masjid berjamaah, nah itu dijaga. Ya, bagi laki-laki aqil baligh muqim. Tetapi di sana ada yang lebih afdal daripada as-shalah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula ketika beliau ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dikeluarkan oleh Imam Muslim, ayul amali afdal ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-imanu billah, ya, beriman kepada Allah. Jadi at-tauhid, ya, kuatkan tauhid, dan ini adalah amalan yang paling puncak, ya, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam amalan adalah at-tauhid. Bahkan amalan seperti sholat, puasa, zakat, haji, semua itu bisa gugur
tanpa tauhid. Nah, yang paling afdolnya, yang paling puncaknya untuk kita kerjakan di hari-hari ini adalah memperkuat tauhid dengan berbagai macam cara sekarang ini. Tentunya dengan talabul ilm ya, selain kita berdoa kepada Allah, kita terus belajar tauhid, ya, kita membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi, yang dengan itu bertambah tauhid rububiyah kita, tauhidul uluhiyah kita, lebih mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-asma was sifat. Semakin banyak nama-nama Allah yang kita tahu, semakin banyak sifat-sifat Allah yang kita tahu. Nah, ini yang pertama, yaitu at-tauhid. Kemudian yang kedua adalah salat. Ya. Kemudian qultu summa ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Abdullah ibn Mas'ud, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua membahagiakan hati mereka dengan perkara-perkara yang itu wajib, sunnah, dan perkara yang mubah. Ya, tidak boleh membahagiakan hati mereka dengan perkara yang haram. Mereka senang hati mereka, tetapi yang kita lakukan adalah haram, itu tidak boleh. Kita bahagiakan hati mereka dengan yang itu wajib, ya, dengan yang itu mustahab, dengan yang itu mubah. Dan berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya di saat mereka hidup, setelah mereka wafat sekalipun bisa di dalam Islam ini seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat. Yang pertama, dengan dia mendoakan orang tuanya, Allahumma gfir li abi, Allahumma gfir li ummi, ya Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ampunan untuk orang tua yang sudah wafat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ketika ada seorang ayah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bertanya, orang ini dari mana ini ya Allah? Bistighfari waladika lak, ya, dengan istighfar yang diminta oleh anakmu untukmu. Ya, seorang anak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya yang sudah wafat, untuk ibunya yang sudah wafat. Ya, jelas doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, doakan mereka yang sudah wafat dengan doa-doa ampunan, rahmah, maaf dari Allah, kasih sayang dari Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan bersedekah. Ya, satu butir kurma yang kita sedekahkan dari hasil yang halal bisa kemudian berupa gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud besarnya. Allah terima sedekah yang baik tersebut, kemudian Allah pelihara menjadi sebesar gunung Uhud. Nah, sedekah atas niatan mereka yang sudah wafat. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan dia hidup, dia akan bersedekah. Apakah sah? Apakah sampai pahalanya andaikan aku bersedekah atas niatan ibuku yang sudah wafat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sampai, sah, ya, bersedekah. Nah, bersedekah untuk kita, bersedekah juga untuk orang tua yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga adalah haji dan umrah. Ya, ini amalan yang bisa dikerjakan oleh orang yang masih hidup untuk yang sudah wafat. Kemudian yang keempat, menyambung tali silaturahim ke kerabat-kerabat orang tua yang sudah wafat, ke teman-teman mereka, ke tetangga-tetangga mereka. Ini dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau mengatakan, demikianlah kami berbakti kepada orang tua kami yang sudah wafat.
memberikan hadiah kepada teman-teman orang tua yang sudah wafat. Baik. Birrul walidain, ya. Hak kedua, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah hak Allah kita tunaikan hak orang tua. Nah, qultu summa ayyun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, jihad ada 4. Jihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan iman. Jihad melawan syaitan, yaitu dengan ilmu. Jihad melawan orang munafikin, yaitu dengan lisan dan tulisan. Yang keempat, jihad melawan orang kafir yang harbi, yang boleh diperangi, seperti orang-orang Israel yang menindas kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Nah, hanya orang kafir yang harbi saja yang boleh perangi, sedangkan yang jamin keamanan mereka atau ada perjanjian aman, maka hukumnya haram untuk mereka diperangi. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang dijamin keamanannya, yang ada perjanjian aman, damai dengan mereka, dia tidak akan mencium harumnya surga. Taib. Kemudian apalagi setelah itu adalah al-wajibat, amalan-amalan wajib apapun. Berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak-anak, berbuat baik kepada tetangga, yang ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Nah, apapun amalan wajib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Ya, tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, apa yang Allah wajibkan kepada seorang hamba itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kita harus tahu, dan tentunya dengan thalabul ilm bisa membedakan amalan ini apakah itu wajib ataukah sunnah. Apakah itu haram ataukah makruh, hanya dengan thalabul ilm, hanya dengan belajar ilmu agama. Nah, kita dahulukan amalan-amalan yang itu wajib, ya. Nah, ini diperhatikan betul. Amalan-amalan yang itu wajib, itu yang diburu, itu yang dikejar, itu yang kita coba untuk tunaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, kemudian barulah amalan-amalan sunnah. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ada di antara hamba-hambaku yang dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan kita pun harus tahu, ya, misalnya untuk sholat apa sih yang paling afdol setelah sholat 5 waktu? Sholat apa yang paling afdol setelah sholat 5 waktu? Aba Fariz Qiyamul Lail, ya, sholat tahajud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat setelah seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Seutama-utama salat setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail. Nah, ini dijaga, jangan sampai luput, jangan sampai terlewatkan. Ya, kalau memang kebiasaan kita selalu bablas sampai adzan subuh terus atau mendekati adzan subuh, coba ya 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini diperbaiki, ya. Bagaimana bisa kita tunaikan 11 rakaat atau 13 rakaat dan kita baca ayat-ayat yang panjang. Nah, dan ini lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr.
lebih baik daripada 1000 bulan, maka malam yang itu di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah jauh lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena amalan apa saja di waktu siang dan malamnya itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan itu lebih dicintai oleh Allah, tentunya itu lebih tinggi pahalanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Rajab, sebagaimana yang anak katakan tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi bersumpah dengan apa? Malamnya, bukan siangnya, malamnya. Walayalin ashar, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Abdullah bin Abbas menafsirkan 10 malam pertama itu 10 malam itu dengan 10 malam di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi coba untuk dihidupkan malamnya, siangnya dengan ibadah. Kalau ya memang kelewat lagi ya, bablas sampai azan subuh lagi, ya sudah, sholat tahajudnya atau qiyamul lailnya sebelum tidur. Ya usahakan kalau tidak 11 rakaat, 13 rakaat. Ya, 13 rakaat mulai dengan 2 rakaat ringan, kemudian lanjut dengan rakaat-rakaat yang sedikit panjang. Jangan diawali dengan rakaat-rakaat yang panjang kemudian jadi pendek misalnya ya. Rasulullah SAW kan membuka qiyamul lail dengan 2 rakaat ringan dulu, kemudian setelah itu dengan rakaat-rakaat yang panjang-panjang. Ya, diantara doa para ulama, Allahumma inni a'udzubika minan naqs ba'da ziyadah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekurangan setelah itu lebih. Ya, kita bisa beramal lebih kemudian tiba-tiba melandai. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Yang seharusnya itu bagaimana kita setiap hari itu lebih kuat, lebih tinggi amal ibadahnya. Nah, ini contoh sholat ya, yang paling afdol setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Kemudian apalagi setelah itu 2 rakaat sunnah sebelum subuh ya, 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Jadi jangan sampai telat ya, jangan sampai telat. Biasanya kalau bangunnya subuh udah nggak kekejar juga sholat sunnah 2 rakaatnya. Nah, kemudian sholat apa lagi? Kerjakan sholat rawatib ya, sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur ya, boleh juga 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian Rasulullah SAW pula menganjurkan untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat asar ya, shollu qoblal asri arba'an, tetapi tidak termasuk rawatib memang. Shollu qoblal asri arba'an ya. Cobalah sekarang di 10 malam pertama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita amalkan ya, sholat antara azan dan qomatnya, sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudu. Tidak mesti harus 2 rakaat ya. Kalau 2 rakaat itu dan tidak ada bisikan hati ketika dia sholat, kata Rasulullah SAW, akan tergugurkan dosa-dosanya yang sebelumnya. Kalau dia wudunya pun seperti wudu Rasulullah SAW, kemudian sholat 2 rakaat ya. Ya, kalau yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah, sholat setelah wudu itu tidak mesti 2 rakaat ya. Kata Bilal, ma kutibali, apa yang Allah takdirkan untukku, bisa 6, bisa 10, bisa 20 rakaat ya. Jadi tidak ada batasan untuk sholat
setelah wudu. Salat sunnah setelah wudu. Kemudian salat sunnah apa lagi? Salat duha. Paling tidak 4 rakaat. Ya, kalau 2 rakaat bisa kita kerjakan, tambah lagi 2 rakaat lagi. Allah cukupkan untuk dia hari itu. Ya, dan tidak ada batasan jumlah rakaat salat duha, boleh lebih dari 100 rakaat. Ya, sebagian ulama membatasi 8 rakaat, tetapi tidak ada dalil dari Rasulullah SAW pembatasan salat duha itu 8 rakaat. Ya, hanya pas waktu itu Rasulullah SAW salat duhanya 8 rakaat, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ingat, salat duha itu waktunya dari kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum zuhur. Jadi kalau masuk masjid 15 menit sebelum zuhur, dia tidak boleh salat tahiyatul masjid. Dia tunggu dulu azan. Nah, kemudian amalan sunnah yang lainnya seperti itu, sedekah. Yang kita lihat, ya kita lihat, zakat kita keluarkan. Zakat kita keluarkan, yang wajibnya dulu nih. Kemudian nafkah untuk anak istri dikeluarkan, nafkah untuk orang tua misalnya. Kemudian sedekah yang itu paling utama apa? Ya, misalnya wakaf. Ya, itulah yang dikatakan sedekah jariyah. Kemudian membagi-bagi makanan, afdalul Islam, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya ayul islami afdal ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tut'imut ta'am, engkau bagi-bagi makanan. Ya, wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Baik. Kemudian apalagi puasa. Ya, puasa sunnah. Walaupun ada sebagian istri Nabi yang menafikan Rasulullah SAW berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena apa hukum puasa tanggal 10 Dzulhijjah? Aba Zidan. Nah, Aba Jendo, hukum puasa tanggal 10 Dzulhijjah haram. Nah, haram, betul. Nah, haram kenapa? Id, hari Id. 2 hari yang diharamkan untuk berpuasa, tanggal 1 Syawal Idul Fitr dan tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha, ya, Idul Adha. Ada yang menafikan sebagian istri Nabi bahwasanya Rasulullah itu berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, tetapi sebagian istri Nabi yang lain mengatakan Rasulullah berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi yang membenarkan Rasulullah berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah tentunya didahulukan daripada istri Nabi yang tidak mengetahui Rasulullah itu berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini yang dikatakan oleh banyak para ulama, ya, diantaranya Syekh Muhammad ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala. Ya, jadi puasa setiap hari, ya, tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 Dzulhijjah. Yang paling afdolnya tanggal 9 Dzulhijjah, ya, bagi yang tidak haji. Kalau yang haji afdolnya tidak berpuasa, dan hari yang paling afdol dalam hitungan tahun adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal itu pula lah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam ini. Ya, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku dan aku ridha bahwasanya Islam menjadi agama kalian. Ya, kata pendeta Yahudi, ayat fi kitabikum, satu ayat di kitab kalian wahai Amirul Mukminin. Maksudnya dalam Al-Quran, andaikan ayat tersebut turun untuk kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari Id untuk kami. Kata Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, ayat apa yang kau maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
kata Umar bin Khattab, kami tahu betul ya kapan ayat tersebut turun kepada Rasulullah dan di mana ayat tersebut turun kepada Rasulullah. Turun pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah di Arafah ketika Rasulullah wukuf. Nah, dan itu hari yang paling afdal dalam sepanjang tahun. Allah turun ke langit dunia dan berbangga-bangga di hadapan malaikatnya. Unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubra. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang dia mendatangiku dalam keadaan rambut mereka acak-acakan, ya, baju mereka lusuh berdebu. Nah, hari yang paling afdal berpuasa puasa Arafah, ya, yang kata Rasulullah SAW dapat menggugurkan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah, ya, 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Dan seutama-utama zikir, kata Rasulullah, pada saat itu dari para nabi seluruhnya pun adalah la ilaha illallah. Nah, jadi perbanyak kita untuk berzikir juga, ya. Dan seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Ingin kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucapkan kalimat terakhir di dunia ini dengan la ilaha illallah, maka permudahlah lisan kita untuk berzikir dengan zikir yang paling afdal ini, yaitu la ilaha illallah. Untuk kalimat ini Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Untuk kalimat ini Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk kalimat ini Allah utus nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Ya, kalimat la ilaha illallah. Jadi perbanyak untuk mengulang, ya, membasahi lidah kita dengan la ilaha illallah. Afdalul dzikir la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian perbanyak zikir yang lain seperti alhamdulillah tamlaul mizan, kata Rasulullah. Ya, zikir alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan. Kita perlu amalan yang dapat memberatkan timbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada di kehidupan yang berbahagia di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sebaliknya siapa yang ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, ay ma'wahu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Nah, neraka yang menyala-nyala. Kata Rasulullah, walhamdulillah tamlaul mizan. Perbanyak alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih setelah selesai minum, terlebih setelah selesai makan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abd, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada seorang hamba, idza akala akratan fahamidallahu biha wa ayashraba syurmatan fahamidallahu biha. Setelah dia makan dia mengucapkan alhamdulillah, setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir subhanallah dan alhamdulillah itu sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Kalau itu berbentuk benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, contohnya mungkin kayak bola lah, ya. Subhanallah dan alhamdulillah itu seperti bola, besarnya seluas langit-langit dan bumi. Besarnya seluas langit-langit dan bumi. Yang itu bisa tentunya akan memberatkan timbangan seseorang di amal, di mizan, ya, nanti di akhirat. Jadi perbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dan akhir hadis di dalam Sahih Al-Bukhari,
yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah terucap oleh lisan, yang sangat dicintai oleh Rahman, yang sangat memberatkan timbangan. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdihi, dan segala puji milikmu ya Allah, subhanallahil azim, dan maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Nah, demikian pula takbir, ya, Allahu akbar, diperbanyak zikir-zikir yang demikian, ya, la haula wala quwata illa billah, dan taubat juga istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, beda istighfar yang kita ucapkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan istighfar yang kita ucapkan di hari-hari lain. Ini bukan hari seperti biasa ini. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini enggak seperti biasa. Coba lihat, banyak kaum muslimin mereka enggak tahu tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, biasa saja mereka aktivitas. Ya, harusnya berbeda. Ya, mereka lebih fokus untuk ibadah. Nah, perbanyak bertobat, beristighfar, ya, mengucapkan astagfirullah, ya Allah aku memohon ampunanmu, wa atubu ilaih, ya Allah aku bertobat kepadamu. Nah, dan yang atau ibadah yang paling utama juga dikerjakan, ya, di tanggal 10-nya adalah salatul Id, kemudian menyimak khutbatul Id, dan al-udhiyah, berkurban. Berkurban boleh enggak tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Boleh, sah. Mana yang afdal? Berkurban tanggal 10 atau tanggal 11? Tanggal 10 jelas, ya, walaupun sah tanggal 11, tanggal 12. Nah, berkurban enggak ada yang kita enggak punya uang untuk kita beli hewan kurban yang mahal, yang 5 juta lah, ada yang 6 juta lah, yang sedang, yang 2,5 juta, yang 1,5 juta, enggak ada juga, ada yang lebih murah, ada, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah, jangan kalian menyembelih, jangan kalian berkurban kecuali dengan domba yang cukup umur. Musinnah, kalau unta itu 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kalau kambing 1 tahun ke atas. Kalau dha'n, ya, lanjutannya hadis ini, illa ayyasiru alaikum, kecuali kalian dalam keadaan usr, dalam keadaan sulit, ya, illa ayyasiru alaikum fatadhbahu jaz'atan minad dha'n, sembelihlah oleh kalian anak domba betina, murah. Ya, kalau hitungan kasar, hidup domba 20 kilo, 1 kilonya itu 100.000, dari 90 sampai 100.000 sekarang harganya. Jadi kalau 20 kilo berapa harganya? 2 juta. Ya. Nah, kalau anak domba yang betina tergantung pertumbuhannya, ada yang besar memang, ada yang sampai 15 kilo, ada yang sampai 10 kilo, ada yang sampai 12, ada yang cuma 8 kilo tapi udah 6 bulan. Ada yang cuma 8 kilo tapi 6 bulan. Kalau 8 kilo berapa berarti? Ya, kalau yang betinanya cuma 50.000 sampai 55.000 sekilonya. Coba itu bandingannya coba. Ya. Ya, dibuka harga dombanya. Ya, kalau harga domba itu per kilonya jantan 95 sampai 100.000 per kilonya. Kalau betina itu 50 sampai 55.000, setengahnya kan? Kalau yang 8 kilo 6 bulan harganya berapa? 400.000. Iya kan? 400.000 harganya. Yang 8 kilo, yang 9 kilo 450.000. Ya. Kalau
yang di atas itu, yang 14 kilo, nah itu baru yang 700.000. Nah, betina. Ini betina, bukan jantan. Kalau jantan tadi 14 kilo berarti berapa? 1.400.000. Ya, kalau betina 700.000. Ini harga perkambingan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Rasulullah tadi bilang, illa ayyasiru alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, fatadbahu jad'atan min ad-dha'n, kalian sembelih, kalian berkurbanlah dengan jad'ah min ad-dha'n. Apa, anak domba, enggak musinnah lagi. Rasulullah menurunkan ukuran normal yang harusnya itu musinnah 1 tahun ke atas. Kalau dalam keadaan sulit, hanya keadaan sulit aja baru boleh apa? Jad'atan min ad-dha'n. Ya, domba yang berumur 6 bulan. Ini jumhurul ulama membolehkan. Kalau domba pun wajib 1 tahun ke atas, Rasulullah nggak akan bilang illa ayyasiru alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dha'n. Enggak. Rasulullah nggak akan melanjutkan. Rasulullah cukup mengatakan la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali yang musinnah, yang cukup umur. Nah, seperti itu. Setahun sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya uang kita 1 juta, uang apa namanya? Yang tabungan kita beli yang 1 juta. Baik. Ya, afdolnya tentunya yang 1 tahun. Baik. Alhamdulillah, berkurban. Wah, saya mah mau sedekah, mau beli 1 juta, dengan uang 1 juta berapa kilogram daging? Lebih banyak. Ya. Lebih banyak. 1 juta itu 10 kilo daging hungkul. Ya. 10 kilo daging hungkul. 1 juta itu untuk domba-domba yang 3 juta. Untuk domba yang 4 juta baru dapat 10 kilo tuh daging tuh. Ya, tapi beda. Mau dia bersedekah dengan 20 kilo atau 100 kilo daging, berbeda dengan dia berkurban, mencurahkan darah domba berkurban yang 1 juta harganya. Beda. Ya. Mengamalkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Enggak ada wanharnya, enggak ada. Ketika dia bersedekah dengan dia beli di pasar, lebih murah beli di pasar, lebih murah beli daging daripada beli hewan kurban. Ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat itu ada mansak, ada ibadah berkurbannya, tapi siapa yang mengamalkan sekarang? Hanya orang Islam. Ya, hanya orang Islam. Baik. Jadi karena jarang-jarang ibadah ini, kita usahakan untuk bisa berkurban di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, yang disunnahkan lagi makan oleh kalian daging kurban kalian itu, fakulu minha. Ya. Sebagian lagi wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya, sedekahkan. Hadiahkan. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini amalan-amalan, coba kita jaga amalan apapun yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, itu yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Dan tolong diingatkan, ya, tolong diingatkan saudara-saudara kita yang mereka mungkin masih terluputkan tentang keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Nah, ini ada pertanyaan, apakah bisa berkurban khusus untuk orang tua yang sudah wafat? Hukum berkurban untuk orang yang sudah wafat tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Maksudnya mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah wafat tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Telah wafat di saat Rasulullah SAW masih hidup,
yaitu seluruh anak laki-laki beliau, Qasim, Abdullah, ya, Ibrahim, kemudian anak perempuan Rasulullah SAW, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Zainab binti Khuzaimah, ya, meninggal paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, dan tidak pernah Rasulullah SAW berkurban atas nama mereka yang sudah wafat, ya. Beda dengan sedekah. Ini bukan hanya sedekah, kalau niatannya sedekah boleh saja, tetapi bukan lebih baik dia beli daging di pasar tadi lebih banyak, ya, ya, lebih banyak daripada dia beli domba untuk disedekahkan, ya. Beda kalau kurban itu ada inharud dam, ada mengeluarkan darah, ada ibadah lebih. Nah, setiap ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berkurban mengatakan bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Nah, mengikut sertakan keluarga yang sudah wafat boleh, mengikut sertakan saja dengan kurban kita, ya, boleh. Tetapi mengkhususkan berkurban untuk mereka yang sudah wafat, itu diantara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini fatwa para ulama, wallahu a'lam. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tentang tarbiyatul aulad. Apa bisa ditunda? Hah? Tunda aja ya? Nggak apa-apa lah ya, besok insyaallah, karena sudah azan. Atau ada yang mau ditanyakan di sini? Ada? Hah? Nah, ditunda. Khair, insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.